Penggagas Hail dan MANAKIBAN, Habib Usman Surabaya. Begitu Habib Ali Bungur menyebut kepada kiai yang kita kenal dengan Kiai Haji M. Usman bin Nadi Al-Isyaki Jatipurwo Surabaya, yang merupakan murid kesayangan dari Syekhona Kholil, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan Mbah Romli Tamim. Semua tokoh besar ulama dan habaib waktu itu pasti mengenalnya, menyayanginya dan mengakui kewalian dan keulamaannya. Di Jombang, saat mudanya, beliau sudah dikenal sebagai singa podium. Melanglang buana dari podium ke podium untuk memberikan ceramah. Pernah suatu hari ia diundang untuk berceramah di Jombang. Tiba-tiba di tengah ceramahnya sang guru datang, Mbah Romli Tamim. Demi menjaga adabnya terhadap guru, seketika ceramah dirubahnya menjadi pertunjukan dalang. Mendalang dipilihnya karena itu yang tidak bisa dilakukan sang guru. Setelah sekian lama memberikan ceramah ke sana kemari, ia merasa kurang mengenam manfaatnya di khalayak. Akhirnya digagaslah kegiatan manakipan, sebagaimana yang ramai dan kita kenal saat ini. Beliaulah penggagasnya, dan hail karomah semenjak kecil keistimewaan dan kekeramatan beliau sudah nampak tatkala Usman kecil sudah bisa berjalan. Beliau selalu tidak ada di rumah setelah maghrib, dan baru pulang setelah jam 11 malam dengan badan yang penuh berlumuran lumpur. Kejadian itu menjadi pertanyaan sendiri oleh keluarga. Setelah diselidiki, ternyata beliau berada di sungai didekap oleh seekor buaya putih. Setiap malamnya Usman kecil selalu tidur di surau langgar, bersama sang kakek, Kiai Abdullah. Selain kakeknya, tak ada seorang pun yang berani mendampingi Usman kecil tidur. Karena dari kedua mata Usman memancarkan sinar yang terang seakan menembus langit bagaikan lampu sorot. Sejak beliau berumur 4 tahun setiap pagi pada jam 3 waktu istiwa, beliau keluar rumah menuju Masjid Jami Ampel Surabaya dengan diantar oleh kakak perempuan beliau yang bernama Nyai Khadijah untuk membaca tarhim panggilan salat fajar, sampai datang waktu subuh di menara masjid. Setiap kali beliau sampai di pintu gerbang Ampel, beliau selalu disambut banyak anak-anak kecil yang memakai kopiah berwarna putih-putih. Sesampainya di masjid anak-anak kecil tersebut hilang entah kemana dan baru muncul kembali sewaktu beliau hendak pulang dari masjid pada jam 7 pagi untuk mengantarkan beliau ke pintu gerbang. Dan setelah itu mereka menghilang kembali, ungkap Nyai Khadijah dan Kiai Anwar. Ketika beliau berumur 6 atau 7 tahun, pada suatu malam nampak sang rembulan atau bintang gemintang turun dari langit seraya memancarkan sinarnya menuju Usman kecil, dan mengitari beliau dari segala arah. Di umur 7 tahun, beliau sudah menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali di bawah asuhan sang kakek, Kiai Abdullah. Kemudian di Suya itu beliau dikhitan sunat. Setelah itu barulah beliau berpindah mengaji kepada Kiai Adroi Nyamplungan. Semenjak mengaji kepada Kiai Adroi, setiap beliau pulang dari Ampel, diteruskan menuju ke Nyamplungan untuk mengaji Al-Quran. Setelah itu beliau menuju ke Madrasah Taswirul Afkar di Gubah untuk mengaji ilmu agama. Dan baru pulang setelah jam 10 pagi. Seharinya beliau hanya mendapatkan sangu uang saku, sebesar 5 sen yang berlobang tengahnya yang beliau tempelkan di kancing baju. Pernah selama 4 tahun, Usman kecil tidak memakan makanan kecuali hanya daun-daunan dan buah-buahan. Pada waktu itu beliau menentukan untuk kebutuhan belanjanya hanya setengah sen per hari. Beliau mengatakan, pada waktu saya masih kecil, suatu hari saya bernafsu sekali ingin makan. Maka saya pun makan sekenyang-kenyangnya. Tetapi sebagai dendanya saya harus menghatamkan Al-Quran sekali duduk. Dan beliau juga menceritakan, pada suatu hari saya menangisi diri saya sendiri, karena ketika saya salat teringat layang-layang, padahal saya sudah berumur 12 tahun. Berarti 3 tahun lagi saya sudah balik dan mukalaf. Bagaimana kalau saya masih ingat pada layang-layang pada waktu sholat? Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki, salah satu putra Kiai Usman, menceritakan, ketika ayahanda berusia 13 tahun mempunyai kemampuan melihat Ka'bah secara nyata dari rumahnya Jatipurwo, Surabaya. Beliau menganggap apa yang dilihatnya merupakan mimpi, tapi setelah berkali-kali matanya diusap,
bahwa apa yang dia lihat bukan sekedar mimpi, akan tetapi benar-benar terjadi dan yang tampak hanyalah Ka'bah di Makkah. Kemudian Kiai Utsman minta dibelikan kacamata, beliau mengira bahwa matanya sudah rusak. Setelah dibelikan dan dipakai, ternyata hasilnya sama saja. Menurut Kiai Asrori, itulah awal kasyaf yang dialami ayahandanya dan sejak saat itu Kiai Utsman bisa melihat orang dengan segala kepribadiannya. Ada yang menyerupai serigala, ada yang seperti ayam dan kucing tergantung pembawaan nafsu masing-masing. Akan tetapi Kiai Utsman tidak berani mengatakan terus terang, karena hal itu menyangkut kerahasiaan seseorang. Kiai Muhammad Fakih Langitan Tuban pernah mengatakan bahwa Kiai Zubair Sarang Rembang bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Sedang menemui dua orang laki-laki dan Rasulullah SAW menyatakan kepada Kiai Zubair, keluargaku banyak tersebar di tanah Jawa, diantaranya ialah Romli dan Utsman. Salah seorang sopir Kiai Utsman pernah mengatakan, dalam perjalanan dari Rejoso menuju Surabaya, tiba-tiba mobil yang dikendarai Kiai Utsman bensinnya habis padahal seluruh uang sakunya telah diserahkan ke pondok. Kemudian Kiai memerintahkan kepada sopirnya, begini saja, tangki mobil diisi dengan air teh tanpa gula secukupnya. Karena sopir itu percaya dengan Kiai, maka perintah itu dilaksanakan dengan sepenuh hati. Kemudian Kiai Utsman menanyakan, sudah kau isi bensin? Mobil kami isi dengan teh sesuai dawuh Kiai, jawab sopir. Kiai Utsman pun segera mengajak pulang ke Surabaya. Dan atas izin Allah SWT, mobil itu bisa berjalan sampai ke Surabaya dengan bahan bakar teh. Takluknya sang pengadu ayam kawakan di hadapan Kiai Utsman pada waktu Kiai Utsman tinggal di Rejoso. Ada seorang tukang adu ayam kawakan yang sangat populer di Jombang bernama Waksud. Dia memiliki jago-jago yang khusus untuk diadu. Hadratus Syekh tertarik untuk menundukkan orang ini melalui adu ayam. Maka beliau membawa ayam ke Waksud dengan maksud untuk mengajak bertanding adu ayam. Atas ajakan Kiai Utsman itu Waksud menjawab, apabila jagomu menang melawan jagoku maka semua kekayaanku adalah milikmu. Sebaliknya apabila jagomu kalah saya tidak menuntut apa-apa darimu. Maka Hadratus Syekh menjawab, apabila jagomu menang kemudian kau ambil kekayaanku, memang saya tidak mempunyai sesuatu yang patut disebut. Dan apabila sebaliknya jagoku yang menang maka saya sama sekali tidak butuh kepada kekayaanmu. Pokoknya begini, apabila jagoku menang kamu harus tunduk dan patuh di bawah perintahku. Akhirnya Waksud menyetujui tawaran itu. Dengan kuasaan Allah SWT, menanglah Hadratus Syekh dalam pertandingan itu sekalipun jago miliknya kurus kecil dan lemah sekali. Berbeda jauh dengan jago kepunyaan Waksud yang kekar dan gagah itu. Alhasil Waksud pun harus menerima kesepakatan bersama setelah kekalahannya. Kini ia tunduk dan patuh pada Hadratus Syekh Kiai Haji Utsman. Maka saat Kiai Romli melihat Waksud melakukan salat, Kiai Romli memegang pundak Kiai Utsman dari belakang seraya mengatakan dengan nada heran, apa yang kamu lakukan terhadap Waksud wahai Utsman, sehingga dia mendatangi salat Jumat. Padahal saya tidak mampu menundukkannya. Pindahnya dari Jombang ke Ngawi dan berpulang ke Surabaya di Peterongan, Hadratus Syekh tinggal di desa Ngelunggih tidak jauh dari Rejoso atas saran Kiai Romli dengan maksud agar beliau menjadi imam di Ngelunggih. Akibatnya murid-murid Kiai Romli banyak yang pindah ke Ngelunggih untuk mendapatkan barokah dari Kiai Utsman serta ilmu dari beliau. Akhirnya Hadratus Syekh disuruh pindah oleh Kiai Romli ke salah satu desa dekat Gunung Lawu di Ngawi. Ketika Hadratus Syekh sampai di lereng Gunung Lawu, Sangu, Bekal, beliau tinggal Rp. 1.70, Rp1.70 tidak cukup untuk membeli beras 1 liter sekalipun. Maka untuk mendapatkan rizki, beliau setiap harinya mengunjungi pesarean, ziarah kubur, yang paling dikenal oleh orang di desa itu. Karena beliau cinta dan hobi melakukan ziarah kubur, akhirnya atas kemurahan Allah SWT, beliau sekeluarga mendapatkan rizki yang tidak diduga-duga sebelumnya. Di antara orang kampung ada yang mengundang beliau untuk mengikuti tahlilan, ada pula yang minta barokah doa, ada yang meminta fatwa.
sampai akhirnya Hadratus Syaikh menjadi populer di desa itu dan kemudian menjadi imam di desa itu. Di desa barunya itu, suatu hari beliau bermimpi berjumpa dengan gurunya, Hadratus Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng, berpamitan kepada beliau dengan mengatakan, "Saya duluan Usman." Mimpinya tersebut ternyata sebuah isyarat akan berpulangnya sang guru ke rahmatullah. Karena esok harinya beliau mendengar berita bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia. Menjelang meletusnya Madiun Ever, peristiwa Madiun pada tahun 1948 Kiai Usman berkali-kali menerima surat serta saran agar beliau pulang saja ke Surabaya karena situasi yang tidak aman lagi di daerah itu. Mendengar kabar pulangnya Hadratus Syaikh Kiai Haji Usman ini, sebagian besar penduduk di lereng Gunung Lawu itu keberatan ditinggalkan oleh beliau. Karena mereka masih amat memerlukan doa, ilmu serta barokah dari beliau. Bahkan ada warga yang berjanji memberikan 20 hektar kebun kepada Hadratus Syaikh agar beliau sudi tetap tinggal di desa itu. Tetapi setelah beliau melakukan istikharah, akhirnya beliau menetapkan kembali ke Surabaya.